Selamat pagi, saya sedang berada di Hotel Sarita Inn. Hari ini rencananya kita akan jalan-jalan ke daerah Das Sungai Barito. Saya diajak jalan oleh Pak Willy dan sekarang saya berada di Hotel Sarita Inn. Pagi ini kita akan berangkat menyusuri Sungai Barito dari kota Puruk Jahu. Saksikan perjalanan kami bersama Pak Willy dalam kunjungan kerja beliau ke Das Barito. Sekarang kita sedang berada di Dermaga Putir Sikan. Dari sini kita akan berangkat melewati sungai menggunakan kendaraan speedboat. Kita menyusuri Sungai Barito, yang mana kita tahu Sungai Barito ini panjang dari hulu sampai ke hilir. Hilir itu di Banjarmasin dan hulunya di Kecamatan Puut Murung. Dan panjang sungai ini dari hulu sampai ke hilir itu sekitar 900 km. Dan hari ini perjalanan kita melewati sungai itu sekitar 3 jam dari Pelabuhan Putir Sikan, kota Puruk Jahu ini ke Sumber Barito. Dan besoknya turun lagi ke Kecamatan Permata Intan. Dan di sana kita lihat itu Jembatan Merdeka, jembatan yang menghubungkan Kabupaten Murung Raya dengan kabupaten lainnya atau kabupaten tetangga, yaitu Barito Utara, Gunung Mas, dan juga provinsi lain seperti ke Kalimantan Selatan atau ke Kalimantan Timur. Merdeka, Merdeka. Saya Willy Midel Yosef, anggota DPR RI dari Komisi 7, fraksi PD Perjuangan. Saat ini saya melaksanakan kegiatan reses saya di Kabupaten Murung Raya. Saat ini di Kecamatan Permata Intan, nama ibu kota kecamatannya Tumbang Lahung. Ya. Dan sangat luar biasa perjalanan tadi, kita bisa melihat bagaimana kondisi Sungai Barito yang kita lewati. Dan pada saat surut seperti ini banyak sekali yang bisa kita lihat, ya, pemandangan ya dari batu-batu, pasir-pasir yang sangat menarik bisa dijadikan objek wisata. Yang perlu juga ingin saya sampaikan, tadi juga kita melihat ada banyak kegiatan tambang tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar sungai. Ya, dan tentu ini tidak lain adalah sebagai nafkah yang mereka lakukan di sini. Bagaimana nantinya kita sangat berharap dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, untuk bisa memberikan satu pembinaan, dan tentu juga kita memberikan mereka wilayah pertambangan rakyat dengan mengatur tata ruang yang ada di sekitar daerah yang saat ini sedang mereka tambang untuk menjaga lingkungan lebih baik. Ini akan perlu kita sampaikan. Tetapi hal lain juga kita melihat bahwa transportasi di Kecamatan Permata Intan, Sumber Barito yang dari Puruk Jahu itu ya masih menggunakan transportasi yang sifatnya tradisional, menggunakan kelotok, menggunakan speedboat kecil seperti yang kami tumpangi ini. Dan harapannya semoga semua transportasi yang digunakan oleh masyarakat dalam perjalanan mereka dan juga mengatur usaha dan ekonomi mereka itu, harapan kita akan lebih terjamin keselamatan dan juga kenyamanan. Ini yang perlu kita sampaikan. Termasuk juga tidak mahalnya ya biaya transportasi yang dilakukan oleh masyarakat.
Semoga perjalanan kami yang akan menuju ke Tumbang Konyi bisa lancar pada saat ini, ya, untuk bisa bertemu dengan masyarakat dalam rangka kami menyerap aspirasi dalam reses kami yang kami laksanakan pada hari ini 3 Agustus 2023 sampai selesai nanti. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Kalian tinggal di mana? Ini juga. Ini mau ke sana juga. darat ya kita balik satu Muhen lanting jangan jual tuh nah. Iya, kesini. Ya, kesini uras bela. Nah makanya singgah dah lah. Agar bisa sama-sama kita kumpul di sini karena Pak Wiri beserta rombongannya sudah berada di muka Lawas Keting. Waduh, terima kasih, terima kasih. Oh, no, mantan camat kita, no? Mantan camat. Terima kasih lah. Dan, yaitu Bapak Dr. Willy M.Yosef yang Kabupaten Baru ini beserta Pak Sarangpang mantan camat yaitu Sumber Belito yang telah berada di hadapan kita. Kepada warga masyarakat Desa Klote Baru rasanya terharu, kita lama nggak berjumpa dengan Pak Willy. Nah, pada saat kesempatan ini dengan tiba-tiba beliau datang ke sini, alangkah bahagianya rasanya kita dengan senang hati menyambut rombongan Pak Dr. Insinyur Willy M. Yosef, mantan Bupati Murung Raya yang perintis Kabupaten Murung Raya dulu. Tak lupa kita senang.
Ya, selamat Kepira umur tuh? Hah? 9, kepala 9. 65. Jadi itu adil lah. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Willy M. Yosef, Ketua BPD Desa Klape Baru, beserta perangkat jajaran aparat desa dan anggota BPD serta mantri adat, tokoh-tokoh ulama, Bapak Ibu, Saudara. PLTS tersebar yang diprogramkan oleh Bapak. Sangat bersyukur dan berterima kasih ya. Mitra terbaik Burung Raya yang selalu memperhatikan warganya, termasuk juga kabupaten-kabupaten lain. Nah, sehingga beliau pada hari ini bisa reses termasuk di Klape Baru ini nanti ke Masau, ke Batu Makam dan Tumpang Puji. Kemudian kami menyelesaikan nanti malam dan besok rencana kami ke Kecamatan Pertaitan. Pertama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya pada siang hari ini saya bisa hadir dan langsung bertemu dengan seluruh pahari atau keluarga besar yang ada di Tangohan yang saya kenal sejak saya kecil, sejak saya sekolah di Tumbang Kunyi. Pada saat itu almarhum ayah saya Midel Yosef ya yang membawa saya dan saya juga sering ikut ya kalau beliau turni atau kunjungan ke desa Tangohan ya pada saat itu kita hanya bisa naik kis aja waktu itu ya, jadi perahu kecil. Nah, jadi amun mahapan bahasa kita ya bahasa Itah siang atau burung balingung itu artinya taharu, rindu, kangen ya mungkin. Nah, itulah yang membawa aku untuk bisa mengunjungi ya keluarga besar kita yang ada di Klape Baru, nama yang saat ini Amun Bihin Arate Tangohan, dan sangat luar biasa ya karena waktu sudah terlalu jauh ya, itu terlalu lama karena saya dulu SD-nya di Tumbang Kunyi, itu bisa dibayangkan sehingga dengan Amang atau Royal ya pada saat itu sudah ingat kan tidak hanya ibu kota negara ke Kaltim itu nanti ada kurang lebih 2 juta orang itu pindah ke sana mencari pekerjaan, mencari kehidupan yang lebih baik. Nah artinya jika ada masyarakat kita dari Tangohan, Masau ini atau dari Merauke yang mewakili 270-an juta rakyat Indonesia, kue, bikin es, kemudian juga alat yang untuk kesehatan banyak sekali makanya listrik itu tidak bisa di. Makanya saya itu mengambil bagian dari pekerjaan saya yang saya konsentrasi adalah melistrikkan Kalimantan Tengah, melistrikkan Kabupaten Merauke. Itu saja yang saya lakukan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk kita. Dan jangan lupa untuk anak-anak kita yang kesulitan untuk mencari lapangan kerja, sampaikan saja mulai tahun depan sudah mulai terbuka lapangan kerja itu di kota negara. Jujur lah.
Tiga jauh, Pak. Tiga jauh. Pak yang lain Pak. Dia sanggup ekonomi atau dada minyak? Ekonomi, Pak. Jadi memang harus PLN tetapi. Tapi PLN itu tidak gratisnya bayar. Ya, ini KKT. Pulsa enggak tidak ada masalah menagih nah. Ya, ya. Saya bertemu dengan orang-orang yang sudah lama saya kenal, ya, dan lama juga saya tidak bertemu. Maka untuk itu, karena saya paham Mas Saul ini kita harus menggunakan bahasa ngaju dan bahasa pekumpai. Ya, saya jadi bupati, ya, antara lain karena dipilih oleh masyarakat. Riset inovasi nasional di pertambangan itu membidangi listrik dan membidangi Pertamina. Jadi ada hubungan ya pekerjaan saya dengan energi yaitu minyak, gas dan juga listrik. Adil lah. Ingat Pak Ibu ya? Dengan kenjenau lah. Kenjenau dino. Willy Yosef. Oh, ini. Ya. Tambahan Terima kasih banyak. Kita menuju ke Desa Batu Makam dari Desa Tumbang Masau. Boleh? Putih, Pak. Putih. Putih. Putih biru. Putih. Baju putih ambil. Iya. Sudah bulat, Pak. Hah? Ingat. Iya, saya kenal lah. Enggak ke sini na, Bapak. Enggak. Dan kades lah. Pacar kades. Pacar kades. Pacar mantan tadi kok. Nah, Selamat dulu ya. Wah, Bring jatun kurang ambil atau hatui itu tuh. anu. Hah? Ini jangan. Biara itu. Babi anu, Hah? saja kau. Sekolah atau rumah tangga? Kelas dulu jadi. raja jatuh telewu modelan. Iya kan? Jadi kayak bersyukur Pak. Nah, hal itu sebagai kesempatan terutama ke Desa Batu Makam. Dia akan menampung apapun permintaan kami. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau sudah menyertai kegiatan kami pada sore hari ini. Kalau sebentar lagi Bapak akan melanjutkan tugasnya, biar Engkau sertai perjalanan mereka. Engkau beri mereka kekuatan dan kesehatan. Selamat sore Bapak Ibu yang kami hormati. Baiklah, hari ini pada tanggal 3 Agustus tahun 2023 acara kita akan segera kita mulai, yaitu kunjungan kerja dari Bapak Dr. Andes Willy M. Yosef MM selaku anggota DPR RI Kalimantan Tengah. Kami sampaikan Pak untuk kondisi yang pertama Kamtibmas kita cukup kondusif dan juga penduduk kita di sini berjumlah 1047 jiwa. Tapi nanti akan disampaikan kepada kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, adil kata Lino, becoramin kasaruga, basengat kajubata. Harus merdeka. Aspirasi nara yang berhubungan dengan pembicaraan masyarakat di Wayatu terutama sesuai dengan tugas dan pekerjaan Ayu adalah sektor pertambangan. Awi mitra kerja pun itu DPR RI, ya Komisi 7 bersama-sama dengan Menteri Pertambangan, Menteri Perindustrian, Limbate, Kepala Badan Inovasi Riset Nasional atau BRIN, ya Badan Riset Inovasi Nasional. Revisi undang-undang ketaatan, nah ini berlaku sampai 18 tahun ini nyelu menjadi bupati, jadi gubernur, jadi presidennya, ngalu.
Pak Kadis dengan apa ya? Dengan teknis. Itu ditugas. Tahu ikan memborongnya langsung kan? Ya ikan anak nomor keren. Farida. Ya, Farida. Uras bar. Bar. Kira ano itu ganti ano yang ngeroboh ya? Tengah dua di pangjenainya. Tengah dua. Tengah dua ori, tengah dua ya. Jatuh. Nyatu. Diobat sedikit, dibawa kerja lagi. Ya. Semoga bisa sehat. Karena hari hujan, pulangnya cepat-cepat merosot di datang kembali sampai dipotong. Ya. Tapi tetap semangat lah. Semangat. Ya, merdeka. Merdeka. Ah. Saya tetap mendukung. Oh, terima kasih ya. Dari dulu. Hah? Oh, Ari Damun. Yun lah. Iya bila kunyi menang terus sih, tiap kalah. Paling setia. Ropo itu ngamu. Jadi aku nurayono dokin ropo ano. Ya, umak itu lah. Ali itu bela itu kan nih. Kalau mama Paris. Saya masih belu. Itu ya sungguh. Bapak itu aku tuh. Arong. Tuh pander lagi yang tuh pander. Man. Dah. Bandar Tengah. Hai papurnya itu bahasa Bandung. Diri moral. Oh, event. Ya. Dia Allah tuh. Jadi aku cara nyasah ya itu halwa kenai hai. Oh, na kolek-kolek ki. Aku nyasah ya dari kami penda humak kau tu. Iya malah. No. Makasih. TG tukang anu Bapak Puca itu beli. Di sini ya. Merdeka. Merdeka. Ya. Puji dan syukur pada hari ini Jumat tanggal 4 Agustus 2023 saya bersama dengan guru-guru yang ada di Sekolah Negeri 1 Tumbang Kunyi. Ya, pada saat ini saya berada di Tumbang Kunyi dalam rangka saya melaksanakan reses sekaligus mengunjungi sekolah SD Negeri 1 Tumbang Kunyi yang juga merupakan tempat saya pernah belajar dan menamatkan pendidikan sekolah saya di sekolah ini. Sekolah ini sangat cukup jauh sekali ya. Kalau dari Palangkaraya, dari Puruk Jahu, ibu kota Kabupaten Murung Raya, apalagi dari DPR RI Jakarta, ini sangat jauh. Saya sangat bangga berada di sini karena di sini saya pernah menimba ilmu ya, sekolah sampai tamat SD di sini ya pada tahun 70-an ya, dan saya melihat gedung dan tempat-tempat di sini tidak banyak berubah ya, tapi memang ada kelihatannya renovasi dari gedung sekolah ini, karena memang sekolah ini dulu saya ingat memang ada seperti panggung ya, jadi dia sekolah panggung yang di bawahnya itu tiang-tiang gitu. Saya tidak mengerti apakah ini karena banjir atau menjaga supaya tidak ada binatang buas mungkin ya yang bisa mengganggu di sini ya. Dan saya senang sekali karena ada ibu siapa namanya? Ibu Unik. Ibu Unik ini dia sebagai kepala sekolah yang ada di sini, dan ini
para guru-guru. Di samping saya juga ada kepala sekolah, ada camat, ya, ada sekretaris camat, dan ada 3 teman kami juga ya dari rombongan kami. Dan ini anak-anak sekolah yang saat ini kelihatannya masih belum pulang, baru main-main ya. Nah, yang perlu saya ingin ingatkan kepada kita dimanapun kita sekolah itu bukan berarti kita tidak bisa mencapai satu keberhasilan dalam pendidikan ya, atau di dalam karir kita atau pekerjaan. Ya, saya bersyukur karena saya lulusan di sini dan saya sempat menyelesaikan sekolah terakhir saya itu adalah program S3 di Jakarta. Ya, kemudian juga saat ini saya menjadi wakil masyarakat Kalimantan Tengah dan khususnya juga dari Tumbang Kunyi. Dan ini saya bangga sekali berada di tempat sekolah yang pernah saya sekolah di sini. Nah, bersama dengan anak-anak yang mereka sangat polos, harapan saya anak-anak ya, supaya kalian sekolah yang rajin, sekolah yang kerja keras untuk belajar, untuk mencapai ilmu dan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tidak harus di sini, nanti melanjutkan sekolahnya harus ke kota-kota besar, bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri. Setuju anak-anak? Ya, jadi saya juga pesan kepada ibu guru ya dan semua guru yang ada di sini tentu terus semangat untuk memberikan ilmu dan pelajaran untuk anak-anak kita. Yang paling penting juga berikan mereka motivasi ya agar mereka menjadi orang yang punya mimpi besar untuk menjadi pemimpin ya, untuk menjadi orang yang sukses. Nah, saya bangga ya karena saya alumni dari Sekolah Negeri 1 Tumbang Kunyi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Merdeka! 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 Merdeka dari kemiskinan, angka kemiskinan harus berkurang, merdeka dari kebodohan, artinya pendidikan kita harus bagus, ya, tidak putus sekolah hanya di SD, tapi kita lanjut ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi lagi. Kemudian juga kita merdeka dari keterisolasian. Harapan saya nanti listrik bisa dipasang di sini karena PLN belum masuk. Ini sekolah perlu ada listrik agar nanti ya semua aktivitas pelajaran bisa ditunjang dengan adanya listrik yang 24 yang ada di sini. Maka oleh karena itu saya berencana untuk memasang listrik dalam waktu dekat, kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan ya, agar sekolah ini berlistrik. Terima kasih. Sekali lagi saya Willy Midal Yosep, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi PD Perjuangan, daerah pemilihannya di sini. Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Morong Raya, Kalimantan Tengah. Terima kasih. 3 bulan itu sekali, paling tidak, sampaikan keadaan sekolah, sampaikan keadaan anak-anaknya. Saya punya yayasan Golden Christian School ya, di Palangkaraya itu luar biasa. Karena kita pertukaran pelajar Indonesia dengan Amerika itu semuanya hampir semua sekolah kita, anak-anak murid kita yang dapat. Ya, suatu saat mudah-mudahan kalau ibu bisa ketemu istri saya, ketua yayasan, dia bisa memberikan sedikit wawasan tentang bagaimana jadi guru. Ya. Ucapkan Pancasila dulu. Yang mana bisa Pancasila? Siapa yang paling kuat suaranya? Coba angkat tangan. Ya. Oh ini. Ya. Ya, sudah kita ikut lagi ya. Ini tidak boleh salah ya. Ya. 1, 2, 3. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kerakyatan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Ya, dapat hadiah 1. Tadi yang 1 juga dapat. Ya. 1, 2, 3. Indonesia yang maha itu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia yang kebangsaanku, bangsa dan tanah
Terima kasih, ini hadiahnya. Nanti yang lain dapat aqua ya dari Ibu Guru ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita baru mendengar lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan oleh anak-anak dari SD Negeri 1 Tumbangkunyi, dan tadi juga anak-anak juga melapalkan Pancasila. Luar biasa. Saya Willy Medel Yosef menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa dan penonton kita pada hari ini. Merdeka! Merdeka! Ya. Guru kelas, kemudian listrik. Saya sudah lihat sarana prasarana ini. Ya, nanti kita akan berupaya untuk mendorong supaya sekolah ini punya fasilitas. Tapi saya perlu sampaikan kepada seluruh guru ya. Guru saya dulu itu namanya Atak Awan, dia kepala sekolah yang ada di sini ya. Pada saat itu tahun 70-an. Kalian ada yang belum lahir kayaknya di sini ya. Belum. Terima kasih. Aku itu kan anu masap iruan ang sekolah. Ya kok anak Ya, ya. Jadi itu anak akan susu lah. Itu kan lah, silanting itu dada. Itu aman lah, jeda sampai nihau lanting itu untuk hantam danom. Jeda pang. Kemungkinan jeda lah. Nah mungkin perlu aku ketahuan teh hasil gitu tuh sekitar pire ulih lah 100 sampai 200 ribu. Sekitar 100 setengah 200 ribuan. Ijandau lah. Jadi cukup untuk anu lah, untuk baya-baya kuman jandau lah. Amun sampai jeda begawi berarti jadi akuman lah, ya. Oke, kita sama-sama pikirkan kata merdeka ya. Merdeka, 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 Merdeka. Saya Willy Medel Yosef, anggota DPR RI, fraksi PD Perjuangan, Komisi 7, membidangi energi, industri, dan Badan Riset Inovasi Nasional. Saya bersyukur hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Saya saat ini berada bersama-sama dengan para penambang, dan mereka jujur tidak punya izin ya. Tetapi mereka untuk kepentingan hidup mereka harus bekerja dan juga berada di atas sungai ya, atau di Sungai Barito. Tepatnya di daerah Kecamatan Sumber Barito, desanya Masao. Nah, mereka mengakui bahwa pekerjaan yang tanpa izin ini harus mereka lakukan hanya untuk kepentingan hidup mereka sehari-hari untuk makan. Menurut pengakuan mereka, pendapatan mereka pun cukup untuk makan satu hari atau setara dengan kurang lebih 100 sampai 200 rupiah per orang per hari. Dan tentu juga mereka secara jujur ingin saja bekerja di daerah-daerah yang memang legal gitu, yang jika memang tempat itu tersedia ya, artinya pemerintah mempersilahkan mereka melakukan di tempat wilayah pertambangan rakyat. Maksud saya ya tentu itu adalah izin yang sudah diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM dan yang berwenang gitu untuk memberikan perizinan ini sampai ke tingkat daerah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga ingin menghimbau kepada pemerintah pusat melalui Kementerian SDM untuk kita pikirkan bagaimana agar pekerjaan-pekerjaan penambangan baik yang ada di sungai seperti ini maupun mereka yang ada di darat, yang mereka ini tanpa ada izinnya. Nah, kita tahu dampak negatif dari pekerjaan ini, ya terutama ini kalau di atas sungai seperti ini tentu pencemaran air, kemudian mengganggu transportasi yang menggunakan jalur atau Sungai Barito ini. Nah, mereka juga yang di atas kurang lebih seperti itu. Nah, maka oleh karena itu saya atas nama rakyat dan atas nama para penambang yang ada di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah khususnya, agar mereka dipikirkan ya, tidak hanya cukup mereka ini ditertibkan, tetapi ada solusi untuk mereka mendapat
nafkah atau pekerjaan atau lapangan kerja yang lain. Mereka juga sebenarnya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, yang lebih terhormat dan juga lebih enak tentunya. Nah, maka oleh karena itu saya usulkan konkret saya usulkan kepada Kementerian ESDM atau Pertambangan atau yang terkait ya, agar mempersiapkan lokasi wilayah pertambangan rakyat. Bukan hanya lokasi, tetapi juga harapan kami dan masyarakat, daerah yang akan menjadi wilayah pertambangan rakyat itu harus dilakukan survei. Ya, survei oleh kementerian, oleh badan geologi bahwa di situ layak untuk mereka bekerja, untuk mereka mendapatkan emas seperti yang mereka cari untuk nafkah mereka ini. Sehingga saya pikir ini salah satu alternatif untuk kita menertibkan penambang-penambang liar yang ada. Tidak ada cara lain, pemerintah harus turun tangan untuk mempersiapkan wilayah pertambangan yang ada isinya. Saya pikir ini salah satu solusi sebelum memang ada lapangan kerja yang lain yang mungkin mereka bisa kerjakan. Maka untuk itu sekali lagi kami pertama juga menghimbau kepada para penambang agar menjaga keselamatan kerja dan juga keselamatan orang lain, kemudian juga tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya, kemudian juga yang paling penting juga karena ini arus dari tempat lalu lintas transportasi air yang digunakan masih oleh masyarakat, ini juga jangan sampai terganggu. Dan tentu juga harapan kami agar kalian selalu melakukan segala sesuatu ini, ya kalau bisa saya juga menghimbau untuk segera mengurus perizinannya. Nanti akan kami bantu, ya. Nanti saya akan bantu bagaimana caranya. Nah, maka oleh karena itu tentu juga harapan kami pemerintah pusat, Kementerian SDM, kemudian juga pemerintah provinsi, Kalteng dan juga kabupaten yang ada agar semua masyarakat penambang yang sekarang ini tidak ada izinnya, mereka nyaman bekerja dengan nyaman. Maka untuk itu sekali lagi ya kiranya apa yang menjadi pertemuan hari ini di tengah-tengah rakit lanting tempat mereka bekerja menyedot emas yang ada di bawah itu bisa terjamin ya, mereka tetap sehat, selamat dan bahagia bersama masyarakat dan Republik Indonesia tetap memberikan perlindungan untuk mereka. Usul saya terusus kepada Bapak, kan otomatis kami ini sudah tidak punya izin Pak. Kita tahu pekerjaan kita ini legal, tapi apa boleh buat kalau mencari untuk sesuap nasi untuk sehari-hari aja itu sudah minim. Tapi terpaksa kami lakukan Pak. Ya. Nah, makanya sebab itu saya minta kepada Bapak untuk bantu ya. Ya, untuk bantu. Bantu untuk pengurusan izin. Pengurusan izin. Dan tempatnya Tempat, ya. ya. Ya, wilayah pertambangan rakyat yang ada di sini ya. Itu. Ya. Harapan kami sangat. Ya. Tapi bagaimana dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat? Kira-kira apa yang juga dimohon kepada para penegak hukum? Kalau masalah orang-orang penegak hukum apa ya? Minta ampun. Ya, kita banyak minta ampun Pak. Kita tahu kalau pekerjaan kita ini salah. Tapi apa boleh buat Pak? Ya. Apa boleh buat? Karena ini untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Solusi lain kita tidak tahu. Nyadap karet Pak tidak sesuai harga, tidak sesuai untuk khususnya untuk masalah ini perekonomian tidak mampu untuk 1 kilo berapa? Cuma 6.000. Ya. Kalau di sini sekarang 5.000. Ya, kita hadap istilahnya satu pikul, nyari 1 pikul itu 500.000. Mungkin tidak cukup 1 hari hadap 1 pikul itu. Ya. Nah, jadi hitungannya hanya satu-satunya yang bisa menumpang perekonomian ini hanya untuk emas, hanya emas lah Pak. Ya. Yang kalau yang lain kita nggak tahu, soalnya kita memang kerjanya emas yang kita tahu. Ya, ya. Nah, baik. Ya. Nah, demikian kira-kira usul dari para penambang kepada pemerintah dan juga para penegak hukum ya. Dan kita juga tahu bahwa penegak hukum juga menjalankan fungsi dan tugasnya ya. Semoga ada lagi pembinaan-pembinaan yang lebih khusus ya dari pemerintah dan juga dari orang-orang yang berwenang untuk membantu masyarakat dalam mencari nafkah seperti ini. Terima kasih. Merdeka. 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 Ya. Kita berada di tambang
Jadi peraturan itu sebenarnya jaga Allah ada kabar kawan. Ada kegiatan saran itu saran. Yo moto. Alat penyelam dipakai. Pire pe kehandalem itu udah ketahuan dia lah. Sekitar 5 jahwen meter. Jahwen meter. Berito tuh. Yo itu surut. Iya, makasih lah. Semoga sukses Pak. Sehat. Pembalangan ini dan pepadom. Halo guys, ini hari kedua kita sedang berada di Desa Pantai Laga dan ini sudah masuk ke wilayah Kecamatan Permata Intan. Baru saja kita turun dari Kecamatan Sumber Barito dari Kelurahan Tumbang Kunyi dan kita mampir di sini. Ini masuk ke wilayah Kecamatan Permata Intan, namanya Desa Pantai Laga. Dan uniknya ini kita di pemberhentian yang dibawa oleh motorisnya mengatak di tempat yang seperti ini. Jadi kita harus jalan menyeberang tuh, menyeberang kayu itu, kemudian naik tangga yang sangat curam, tinggi sekali. Dan sekarang pukul 10.54. Setelah ini dari Pantai Laga kita akan mampir lagi di ibu kota Kecamatan Permata Intan atau Kelurahan Tumbang Lahung. Kita ada kegiatan di sana bersama Pak Willy untuk menyapa warga Tumbang Lahung, pada umumnya Kecamatan Permata Intan. Untuk beliau bersundagura melepas rindu bersama masyarakat di sana dalam rangka kunjungan kerja beliau sebagai anggota DPR RI Komisi 7 Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah. Hari Jumat atau Jumatan ya, sehingga kami sabar untuk menunggu ya. Lalu Ibu Sekdes rupanya masak terong ya, dan itu tahu-tahu Ibu Sekdes tahu kalau saya suka makan terong ya. Terima kasih Bu Sekdes ya. Tidak usahlah ya memburu-buru mereka ini, karena mereka ini juga orang yang mencari makan sesuap nasi untuk satu hari dan satu hari lagi untuk besok. Jadi tidak untuk mereka kaya dan tidak untuk mereka, tapi karena tidak ada pekerjaan lain alternatifnya sehingga mereka mengerjakan pekerjaan ini. Itu yang saya sampaikan. Kepala desa kan, jujur tidak? Ya, ini kita lah, ini perlu dipahami. Ibu saudara-saudari yang telah hadir untuk memenuhi undangan kami ini. Saya hadir di acara reses di Gedung Tirata Kabalang. Kami doakan deh. Merdeka! Jadi saya sudah membagi lebih dari 2000 titik PJUTS, itu lampu-lampu yang ada di jalan. Ya, penerangan jalan namanya yang tenaga matahari. Saya belum tahu di sini ada berapa PJUTS-nya. Belum ada. Belum ada. Berarti nanti kita akan putaran berikutnya itu ada giliran kita untuk memberikan beberapa titik di daerah-daerah tertentu yang gelap. Ya, karena ini PJUTS ini adalah sifatnya untuk penerangan jalan di mana tidak ada PLN. Di mana di situ tidak ada listrik. Nah, di sini sudah ada listrik, tetapi nanti untuk PJUTS nanti akan kita bantu. Ya, termasuk juga Bapak Ibu, ya kegiatan saya juga beberapa waktu yang lalu saya sudah meresmikan lebih dari 2000 juga
sambungan rumah tangga bagi orang miskin yang tidak mampu, sementara tiang listrik ada, kabel listrik ada, rumah tetangga semuanya ada listrik, tapi ada satu rumah orang tidak mampu atau orang miskin tadi karena tidak mampu membayar penyambungan, negara menyiapkan ada 80.000 sambungan itu se-Indonesia, lalu dibagikan juga untuk saya di Kalimantan Tengah kurang lebih 800 sampai 1.000 titik, dan ini juga saya bagikan lagi di 13 kabupaten, satu kota untuk sama-sama mengkeme, ya. Artinya tuh tidak akan bisa kita berikan hampir keseluruhan, semua banyak sekali rumah tangga yang belum tersambung Bapak Ibu. Tetapi itu catatannya PLN yang belum tersambung ke rumah orang miskin, sementara kiri kanan muka belakangnya sudah berlistrik, tetapi orang ini tidak mampu. Ya, jadi kita ingat Pancasila, sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bagian yang harus kita lakukan. Ya. Jadi saya punya impian sekali gitu agar semua desa berlistrik, semua rumah ibadah berlistrik, semua sekolah-sekolah berlistrik, jalan-jalan itu berlistrik, maksudnya dari PLN ya. Nah, kenapa harus dari PLN penyambungan listrik? Karena kita tahu PLN itu tulisannya itu adalah singkatan Perusahaan Listrik Negara. Artinya listrik ini sebenarnya dikuasai oleh negara. Jadi karena listrik ini strategis sifatnya, maka karena dia menguasai hajat hidup orang banyak, maka negara harus pegang ini, tidak boleh orang lain atau swasta lain. Jadi semuanya harus ditanggung oleh negara. Ya, walaupun itu usaha negara untuk mendapatkan keuangan untuk belanja negara lagi dari hasilnya. Nah, maka oleh karena itu saya mewakili Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Kalteng itu merasa terpanggil untuk bersama-sama dengan PLN untuk melistrikkan Kalteng. Tahun ini ada 125 desa kita listrikan di Kalteng, 20 lebih desa itu ada di Murung Raya. Kemudian tahun depan lagi kita akan melistrikan 165 desa rencananya dengan anggaran 1,1 triliun itu untuk seluruh Kalimantan Tengah. Itu artinya pendatang baru. Pendatang baru. Izin 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Pancasila, Pancasila, pasti tangannya gini. 1, 2, 3. Nah, itu ada. Yuk. Ini apa ini mobil? Wah ya. Aku udah pernah naik mobil ini. Ini mobil. Oh, anak loh. Oh, gara menantu. Enak atau tidak ingat atau anak? Merdeka, Bapak, merdeka.
beliau dalam rangka kunjungan kerja atau reses ke daerah pemilihan termasuk di Kabupaten Bandung Raya, dan pada saat ini sudah dilaksanakan di Kecamatan Sumber Bereto dan Kecamatan Permata Intan. Untuk tidak ngantuk dan tetap semangat karena mohon maaf kami terlambat. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Maka oleh karena itu kehadiran negara melalui perusahaan listrik negara ini harapan kita ini akan membantu masyarakat percepatan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian juga mensejahterakan masyarakat kita. Nah tentu juga tidak lepas untuk meningkatkan SDM masyarakat Kabupaten Bandung Raya maupun Kalimantan Tengah, karena pengaruh listrik itu sangat signifikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena itu saya lihat kalau tidak ada listrik itu tidak ada kebahagiaan, karena listrik itu mampu melakukan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita.